Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, perkenalkan saya Febri Putra Budiarto dari SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran mengenai hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Oke, sesuai judul yang akan saya bawakan yaitu adalah hukum dan hak asasi manusia. Pentingnya mengetahui dasar hukum dan HAM di Indonesia. Sebelum itu, kita akan membahas tujuan pembahasan. Mengetahui pengetahuan mengenai hukum dan hak asasi manusia, serta meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan jika tidak melanggar hukum dan HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu kita akan bahas hukum. Hukum memiliki berbagai pengertian menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum adalah semua peraturan baik itu tertulis atau tidak tertulis dan mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum. Yang kedua menurut Aristoteles, particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature. Yang berarti hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa hukum merupakan peraturan atau adat secara resmi yang dianggap mengikat serta dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum ini merupakan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta berbentuk dokumen resmi. Nah, hukum ini bersifat kaku dan tegas karena telah diatur dan ditetapkan secara resmi. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum ini merupakan hukum yang berupa adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat tanpa adanya sumber hukum yang tercatat. Hukum ini tidak berbentuk dokumen resmi serta bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi seiring perubahan sosial dan budaya. Contohnya seperti etika, norma sopan santun, dan kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya, kita ke bagian kepentingan hukum tertulis di masyarakat. Yang pertama yaitu adalah ketertiban dan keadilan bagi individu dan kelompok. Hukum tertulis ini dapat menegakkan ketertiban dan memastikan bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Yang kedua, perlindungan HAM. Hukum tertulis juga berguna untuk melindungi segala hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas keamanan. Yang ketiga, pengaturan ekonomi dan bisnis. Hukum tertulis ini juga mengatur hubungan antara bisnis, konsumen, dan pemerintah yang mencakup beberapa hal baik perjanjian kontrak, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir adalah peraturan lingkungan dan kesehatan. Peraturan lingkungan dan kesehatan juga merupakan kepentingan dari hukum tertulis. Mengapa demikian? Karena hukum tertulis mengatur berjalannya keadaan lingkungan dan kesehatan baik dalam peningkatan polusi, pengelolaan limbah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kepentingan hukum tidak tertulis di masyarakat. Yang pertama ada ketertiban sosial dan kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk bagian ini, hukum tidak tertulis sangat berpengaruh terhadap penertiban di berbagai bidang sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, peraturan perilaku dan etika. Etika dan tingkah laku seseorang juga dapat teratur dengan adanya hukum tidak tertulis. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penghormatan terhadap budaya lokal. Pentingnya kita menghargai serta menghormati budaya yang sudah ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas apa aja fungsi hukum bagi masyarakat. Yang pertama adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, yang kedua sebagai pengatur pergaulan hidup, yang ketiga sebagai perubahan sosial. Lalu, apa aja contoh penerapan hukum sehari-hari? Yang pertama adalah tamu yang menginap di sebuah komplek wajib lapor 1 kali 24 jam kepada ketua RT. Yang kedua, setiap orang wajib membayar pajak masing-masing yang telah ditentukan. Yang ketiga, memiliki sikap disiplin seperti tidak mencuri karena mengetahui akibatnya jika melakukan hal tersebut. Nah, untuk bagian kedua, hak asasi manusia atau HAM. HAM memiliki pengertian dari berbagai sumber. Di antaranya yang pertama menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Yang kedua menurut Peter Irbahir, HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Sehingga dapat saya simpulkan kembali bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada semua individu sebagai manusia tanpa diskriminasi apapun, termasuk ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.
jenis-jenis hak asasi manusia secara universal. Menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, macam-macam hak asasi manusia dibagi menjadi 6 bagian. Di antaranya, yang pertama hak memperoleh kebebasan dan kesetaraan, yang kedua hak memperoleh semua bentuk HAM, yang ketiga hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan, yang keempat adalah hak bebas perbudakan, yang kelima hak bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, yang keenam atau yang terakhir adalah hak atas kesetaraan di mata hukum. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah kasus pengkhianatan G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta Timur. Yang kedua adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Lalu ada prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang pertama adalah kesetaraan perlakuan, yang kedua pemberian hak yang adil, yang ketiga transparansi, yang keempat proporsionalitas hukuman. Lalu, peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama ada taat pada aturan yang berlaku, yang kedua menjunjung tinggi toleransi, yang ketiga mengawasi penegakan HAM oleh pemerintah, yang keempat memberikan penilaian atau masukan pada pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah contoh upaya mencegah pelanggaran HAM. Terdapat beberapa upaya untuk mencegah pelanggaran HAM, di antaranya meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat, meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan, dan yang terakhir mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah, contohnya Komisi Nasional HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, dan Komisi Pemberantas Korupsi. Oke, cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya bawakan mengenai hukum dan hak asasi manusia. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.